Mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, semoga yang sehat selalu sehat, tetap semangat, selalu bersyukur. Bagi yang kurang sehat, semoga Allah sembuhkan pulang dari sini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar sambil menunggu panggilan antrian oleh dokter ya, Dokter Saraf dan juga Pak Waru. Izinkan saya Siska bersama dari tim PKRS Promosi Kesehatan Rumah Sakit hari ini ingin memberikan informasi kesehatan kepada Bapak Ibu semuanya, di mana kemarin tanggal 10 Oktober hari Jumat lalu itu bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah kesehatan jiwa, kemudian kesehatan mental, gangguan jiwa, gangguan mental, gitu. Ya, mungkin kalau untuk sakit fisik bisa dilihat ya, bisa dikenali dari tanda-tandanya dan pasti berbeda. Itu rasanya ketika kita sedang sehat. Tapi kalau misalnya sakit mental atau gangguan kejiwaan, nah ini yang seringkali tidak disadari dan dipahami, bahwa seseorang itu kadang juga mengalami kekhawatiran dikarenakan apa? Adanya stigma dan juga diskriminasi oleh orang-orang di sekitarnya ketika dia mencari berobat ataupun mencari pertolongan kepada dokter atau profesional lain. Pasti stigmanya buruk deh Bapak Ibu. Dan ironisnya nih, ironisnya 1 dari 3 remaja di Indonesia usia 14 hingga 18 tahun atau setara dengan 15 juta remaja itu mengalami masalah kesehatan mental. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bisa menyebutkan salah satu aja masalah kesehatan mental itu apa? Nanti yang bisa jawab nanti saya kasih souvenir. Iya, Ibu dulu. Apa? Saya. Monggo. Ya? Oke, nanti dijelaskan sama dokter ya, Dok. Oke, Ibu apa Ibu? Sulit mengambil keputusan. Sulit mengambil keputusan, betul. Itu salah satu merupakan masalah kesehatan mental dan yang dialami oleh remaja tadi 1 sampai 3 remaja yang mengalami masalah kesehatan mental itu salah satunya adalah depresi, kecemasan dan juga gangguan perilaku. Dan pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini mengangkat tema sehat jiwa dalam segala situasi. Dan kita ingin mengenali gangguan mental, kemudian cara mengatasinya, dampak dan juga tanda-tanda adanya masalah kesehatan mental itu apa saja. Sudah bersama dengan kami di sini Dr. Masih Wimi Johandika, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Merah Putih. Kita pengen dengar ya, pengen menyimak penjelasan tentang gangguan mental. Monggo dokter. Baik, terima kasih Mbak Siska. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, jadi ini bertepatan dengan HKJS ya, atau Hari apa Mbak? HKJS? Ada yang tahu? Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya. Dan ini hari ini mungkin saya minta waktunya sebentar untuk sharing ilmu atau diskusi, boleh ya. Saya dikasih waktu berapa lama Mbak Siska? Ya, 15 menit ya, cukup ya Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Baik, perkenalkan saya Dr. Masih Wimi Johandika, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater di RSUD Merah Putih. Dan kali ini kita akan bagi-bagi ilmu, oke? Saat ini kita akan memaparkan pentingnya mengenali gangguan mental dan cara mengatasinya. Oke, slide. Oh ini ya, mungkin tadi Ibu, Bapak Ibu sudah beberapa ada yang menyebutkan apa itu gangguan mental. Salah satunya tadi apa? PTSD, kemudian gangguan perilaku, dan itu benar ya.
Nah, kita lihat dari definisi dulu. Kesehatan mental itu apa sih? Jadi kondisi kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan secara emosional, psikologis, sosial, dan spiritual. Jadi ada 4 aspek dalam kesehatan mental. Ya, emosionalnya seperti apa? Kemudian psikologisnya bagaimana, sosial dan spiritualnya. Dan ini mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Sehingga sesuai dengan apa? Sesuai dengan norma, nilai, budaya, dan agama yang kita miliki masing-masing. Seperti itu ya, agar kita bisa menjalani hidup sesuai dengan fungsi peran kita dengan baik. Itu. Nah, kemudian gangguan mental itu apa sih? Nah, gangguan mental adalah kondisi yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Dan gangguan ini dapat menyebabkan kesulitan atau hambatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan hubungan sosial. Tadi salah satu contohnya sudah disebutkan, dan ada contoh yang lain, yaitu apa? Gangguan depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia, dan lain-lain sebagainya. Dan ini pasti akan menyebabkan hambatan dalam fungsi peran keseharian. Seperti itu ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah tanda-tandanya, Bapak Ibu. Apa saja tanda-tanda gangguan mental tersebut? Coba kita lihat ya. Ada enggak di sini yang merasa ada perubahan hati yang ekstrim? Misalnya tiba-tiba pengen marah, emosional, tiba-tiba pengen ngamuk, atau tiba-tiba pengen sedih, nangis, terus kayak gitu. Ini salah satu tanda. Dan itu berlangsung sudah lama dan mengganggu sekali, seperti itu. Yang kedua adalah menarik diri dari lingkungan sosial, atau biasa kita sebut adalah disosial. Ya, nah, misalnya ada pertemuan warga nggak pernah ikut, ada pertemuan keluarga nggak pernah datang, cemas, entah itu karena memang dia merasa minder, atau ada seseorang yang tidak disukai dan sebagainya, sehingga mengganggu sosialnya, hubungan sosial dengan orang lain dan masyarakat luas. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan berkonsentrasi. Contohnya apa? Mau ingat sulit, angel, ya. Mau mempelajari sesuatu, misalnya pada teman-teman yang masih menempuh pendidikan, gitu, kok sulit sekali. Dok, ini saya sudah belajar berkali-kali kok nggak bisa masuk ilmunya, dok. Lah maksudnya dari mana? Nah, gitu ya. Terus kok saya tuh mengingat-ingat bumbu-bumbu dapur kok nggak bisa, dok. Nah, gitu kalau pada ibu-ibu ibu-ibu rumah tangga ya, sehingga nanti ini kurang garam, kurang apa gitu ya, Bu. Gitu. Terus ada perubahan pola tidur dan makan. Perubahan pola tidur dan makan itu tidak hanya gangguan tidur, tapi bisa jadi maksudnya bukan hanya tidak bisa tidur, tapi juga peningkatan. Misalnya hari-harinya tidur aja, gitu. Atau perubahan nafsu makan, bukan hanya tidak nafsu makan saja, tapi jadi makannya banyak, bertambah. Nah, itu coba deh kita lihat, ada nggak sih sebetulnya kaitannya dengan peristiwa yang terjadi selama ini. Nah, yang terakhir adalah perasaan putus asa dan cemas berlebihan. Sebetulnya banyak ya tanda dan gejala gangguan mental ya. Cuma di sini yang biasa terlihat ya polanya ya. Jadi seperti ini. Ada yang tadi juga perubahan perilaku, itu juga terlihat ya. Nah, mengapa kita perlu mengenalinya? Yang pertama, untuk mencegah kondisi memburuk atau memberat, gitu ya. Kita harus tahu kapasitas kita harus tahu kondisi kita. Biar apa?
biar kerja kita itu nyaman, ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Yang kedua adalah mengurangi stigma. Stigma itu apa? Label, baik itu dari orang lain maupun dari diri sendiri. Ada yang bilang mental blocking. Nah, saya bodoh, saya nggak bisa, saya kurang. Nah, itu akan menjadikan kita ya cuma seperti itu aja gitu. Jadi kita harus memahami, mengukur diri kita agar tidak terjadi label untuk diri kita maupun di label sama orang lain. Oh, kamu udah gampang stres, kamu tuh lemah kamu. Nah, itu stigma juga ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak berpengaruh terhadap suara-suara dari luar terhadap kita gitu. Nah, yang penting adalah meningkatkan kualitas hidup dengan mengenali diri kita sendiri. Dengan kita bisa mengukur diri kita sendiri, kita bisa meningkatkan kualitas hidup, insya Allah ya. Yang terakhir, mendorong dukungan dan pemulihan. Dengan cara ini kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, orang yang bisa memang kita ajak komunikasi dengan kapasitas yang baik ya. Kadang kan kita kalau curhat sama orang lain itu akhirnya jadi bumerang buat kita sendiri. Mau curhat apa, tanggapannya apa. Nah, kita harus tahu ukur diri kita dulu agar apa? Agar dalam merespon sesuatu yang kita curhati sama orang lain itu, kita nggak jadi malah tambah down gitu. Nah, ini dampak jika tidak ditangani apa saja. Yang pertama pastinya ada penurunan produktivitas. Kita yang bekerja jadi sulit bekerja menyelesaikan pekerjaan. Kita yang lagi pendidikan, apalagi yang sering datang ke saya itu yang teman-teman lagi skripsi ya, itu sulit sekali untuk menyelesaikannya. Karena ya motivasinya, ya cemasnya, banyak hal ya yang variabelnya itu yang menyebabkan penurunan produktivitasnya itu. Karena juga makannya jadi nafsu makannya terganggu, tidurnya kurang gitu ya. Terus kemudian konflik dalam hubungan sosial ya. Adanya gangguan emosi yang terus menerus tanpa kita sadari. Mungkin sekali dua kali kita kalau curhat sama orang itu oke lah, kita bisa dimengerti orang lain. Orang lain bisa empati sama kita, orang lain bisa simpati sama kita ya, turut merasakan apa yang kita rasakan dan sebagainya. Tapi yang namanya manusia itu pasti punya kapasitas masing-masing. Orang yang dekat sama kita, keluarga kita, pasangan kita juga punya masalah, punya beban dan kapasitas juga. Sehingga kalau kita terus-menerus apalagi memiliki gangguan emosi yang meningkat gitu ya, marah-marah, sedih dan sebagainya, ada saatnya mereka itu jenuh. Sehingga menjauh dari kita. Dan di saat itulah kita terkadang merasa sendiri. Semuanya kita kerjakan sendiri, tidak ada yang membantu, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang bisa memahami. Ini fenomena di masyarakat ya. Yang terakhir, terus kemudian risiko penyalahgunaan zat. Seseorang di saat ada masalah, di saat ada konflik, ribut sama pasangannya, ribut sama tetangganya, atau anak yang ribut dengan orang tuanya, akan mencari kesenangan, akan mencari ketenangan. Nah, dalam mencari ketenangan itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif apa? Salah satunya adalah bersenang-senang dengan temannya, sampai melakukan misalnya kumpul-kumpul dengan minum-minum alkohol ya, atau
namanya, karena dia tidak bisa mengukur dirinya, lelah terus, sedangkan pekerjaannya itu butuh butuh energi yang banyak, butuh konsentrasi yang penuh. Jadi banyak juga fenomena ya. Jadi saya di sini berbicara berdasarkan pengalaman pasien saya ya, seperti yang di luar pulau ya, di luar Jawa, yang dia sebagai lepas paten dan sebagainya dituntut untuk bekerja keras, akhirnya mereka karena stresornya, karena tidak nyamannya, akhirnya mereka lari ke mana? Ke sabu. Nah, ini yang berbahaya sekali ya. Terkadang penyalahgunaan zat itu mereka perlukan itu bukan hanya untuk rekreasional, tapi kebutuhan. Dan itu salah sebetulnya. Saya bisa mengatakan itu salah karena apa? Nantinya mereka akan terjebak dalam adiksi. Seperti itu ya. Ganja, sabu, ekstasi. Nah, kalau sekarang gorila dan sebagainya ini hal yang kurang tepat kalau misalkan kesana, atau alkohol. Karena apa? Mungkin pada saat mereka konsumsi itu bisa tenang. Di saat keadaannya di saat keadaannya itu turun atau sudah tidak ada kadarnya, maka emosinya akan lebih meningkat dari yang sebelumnya. Kecemasannya akan lebih meningkat dari yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah potensi tindakan bunuh diri atau melukai orang lain. Nah, kita mendengar banyak berita sekarang, seorang ibu yang menyerahkan anaknya, seorang suami yang membunuh istrinya, seorang istri yang membunuh suaminya. Kemudian ada orang yang loncat dari gedung, orang yang bunuh diri dan sebagainya. Kenapa? Karena memang mereka kurang memiliki akses dan kesadaran untuk melihat potensi yang ada di dirinya, kurang support. Maka kita sebagai masyarakat minta tolong untuk kemudian kita perhatikan orang sekitar kita bantu apabila ada orang yang memiliki perubahan perilaku yang kemudian itu jadi buruk ya. Kita support, kita coba untuk ajak bicara. Kalau misalkan masih tidak mau diajak bicara, beri waktu. Nah, cara mengatasi gangguan mental. Yang pertama adalah mengenali dan menerima kondisinya. Jadi, ada yang bilang hidup itu realistis, bukan idealis. Ya toh? Jadi, hiduplah sesuai dengan apa yang kita miliki saat ini. Hiduplah berdasarkan apa yang kita jalani saat ini. Bisa nggak? Boleh nggak dok idealis? Boleh, tapi sesuai dengan kapasitas kita. Apabila ekspektasi kita itu kemudian bisa mengangkat level kita, maka ekspektasi itu harus dibarengi dengan usaha juga untuk sampai ke arah sana, untuk sampai ke cita-cita sana. Kita ukur diri kita, kira-kira saat ini masih bisa enggak untuk kemudian kita punya modal enggak untuk ke arah sana. Kalau belum siap, maka persiapkan, berlatih, dan mencari pertolongan apabila kita butuh pertolongan atau sesuatu itu lebih besar daripada kemampuan kita. Seperti itu ya. Kemudian bercerita kepada orang yang dipercaya. Siapa orang yang dipercaya? Orang yang tadi saya sampaikan memiliki kapasitas untuk mengerti kita, tidak sembarangan orang. Yang takutnya apa yang dikhawatirkan? Nanti malah akan berbalik ke kita kalau responnya atau cara penyampaiannya itu malah menyakiti kita, malah kita membuat kita jadi down, gitu ya. Yang sering saya sampaikan ke teman-teman pasien saya itu adalah seseorang itu akan merespon kita berdasarkan ilmu dan pengalaman yang dia miliki, sehingga tidak ada salah orang itu untuk menyampaikan atau menasihati kita, karena memang apa? Karena memang ilmu dan pengalaman yang mereka miliki itu seperti itu, sehingga yang terbaik menurut mereka ya seperti itu ke kita menyampaikannya, gitu ya. Kita yang bisa memfilter sendiri, kita yang bisa mengukur
apakah ini sesuai dengan kebutuhan kita atau kita masih harus mencari pertolongan ke orang yang lebih tepat, yaitu siapa? Konsultasi dengan profesional, psikolog atau psikiater, seperti itu ya. Nah, di sini ada saya sebutkan terapi atau pengobatan. Dok, kapan saya butuh obat biasanya ya, kalau pasien-pasien itu. Saya sudah butuh diobati belum dok? Kita lihat. Saya selalu menyampaikan kepada pasien-pasien saya, seandainya jenengan itu memiliki hidup yang berat, ada ujiannya, ada tantangannya, ada masalah dalam hidupnya, ada hambatan dalam hidupnya, cobalah untuk menyelesaikan dulu. Karena yang namanya ujian itu adalah proses pendewasaan, proses kematangan. Kematangan itu dinilai bukan dari sekedar usia, tapi bagaimana kita menyikapi sesuatu itu lebih tepat dan sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita istilahnya melihat ada suatu yang membahayakan, suatu ancaman, suatu ujian, hadapi dulu. Cari literasi, cari pengetahuan, cari referensi. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya, solusinya seperti apa. Nah, di situ apabila memang masalah itu lebih besar daripada kemampuan kita, cari pertolongan seperti itu sesuai dengan kompetensi yang sesuai dengan masalah kita. Nah, kapan diobati? Seandainya dalam kecemasan itu, tekanan itu, masalah-masalah itu tidak bisa kita kelola lagi, sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan gejala seperti sulit tidur, seperti gangguan nafsu makan, seperti pikirannya berjalan terus, emosinya tidak karuan, sehingga menyebabkan tadi adanya gangguan hubungan dengan orang lain. Di situ pertanda produktivitas kita berkurang. Kalau misalkan produktivitas kita berkurang, kita harus kerja, kita harus mencari uang, kita harus mengasuh anak-anak kita, dia fungsi peran kita itu terganggu, maka akan bertambah buruk nantinya. Disitulah peran psikolog dan psikiater untuk kemudian kita mendampingi, gitu. Ya, jadi pendampingan itu diperlukan di saat kita menyadari bahwa produktivitas keseharian kita itu sudah mulai berkurang, menurun, sehingga menyebabkan nanti apa? Yaitu tadi kita jadi nggak bisa nyari duit, keluarga kita terganggu, anak-anak kita jadi korban pelampiasan kita, hubungan kita sama orang lain jadi renggang dan sebagainya. Maka kita perbaiki di sini. Kemudian yang terakhir adalah gaya hidup sehat, olahraga, tidur cukup, makanan bergizi. Saya selalu menyampaikan ke pasien-pasien saya, obat dan psikiater, psikolog itu hanya mendampingi. Kita tidak menyembuhkan infeksi atau bakteri. Kita mendampingi seseorang tersebut agar apa? Yang pertama, kualitas hidupnya meningkat. Yang kedua, fungsi perannya kembali sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Misalnya apa? Peran seorang ibu, peran seorang istri bagi seorang wanita, bagi seorang anak mungkin peran sebagai seorang anak, sebagai seorang teman, seorang pelajar. Dan masing-masing fungsi peran itu bisa dikelola dengan baik tanpa tenggelam di dalamnya. Kalau misalkan ada masalah seperti itu. Nah, apa peran lingkungan sekitar? Kita sebagai tetangga, sebagai mungkin penyintas, ada teman kita yang mengalami gangguan seperti ini, apa sih peran kita? Yang pertama adalah don't judge, jangan menghakimi. Tidak ada orang yang benar-benar lemah, tidak ada. Kita tidak tahu seberapa beratnya hidup seseorang itu. Kita nggak akan tahu seberapa besarnya masalah yang lagi dihadapinya. Mungkin bagi kita sepele, cuma bagi yang merasakan, dia akan melihat dari sisi yang berbeda. Ya, di saat orang dengan perasaan yang tidak nyaman,
berat dalam hidupnya, itu tidak sama seperti kita yang hari ini bersama keluarga dan sebagainya. Karena setiap orang itu berbeda berdasarkan latar belakang, kapasitasnya, berdasarkan masa lalunya, apa yang sudah dilewatinya, cara penyelesaian masalahnya itu berbeda, sehingga tidak ada orang yang sama. Jadi jangan menghakimi orang lain, ya. Yang perlu kita tahu adalah diri kita dulu, ukur diri kita. Yang kedua adalah dengarkan tanpa interupsi. Jadi kalau misalkan ada orang yang curhat sama kita, kalau memang kapasitas kita itu lagi baik, maka dengarkan dulu. Jangan kemudian kita protes gitu. Allah kamu itu cuma ini aja, Allah kamu itu enggak. Jangan seperti itu. Kita tidak dalam posisinya mereka, ya. Kalau kita memang lagi ada masalah dan belum bisa mendengarkan, maka kita cukup untuk sampaikan, mohon maaf, saat ini saya belum bisa untuk mendengarkan. Lain kali akan saya bantu, atau mungkin jenengan mau saya dampingi atau arahkan ke bantuan profesional, gitu ya. Kalau misalkan kapasitas kita belum mampu, karena memang kita lagi banyak masalah, terus ada orang yang mau curhat sama kita, daripada kita malah menambah pikiran, maka kita perlu ucapkan mohon maaf, kemudian bantu atau dampingi dia untuk konsultasi ke profesional. Ciptakan ruang aman untuk berbagi. Ini adalah support system di mana kita itu membuat ruang yang nyaman untuk mereka. Di saat nanti, namanya hidup itu nggak ada yang tahu. Di saat kita terpuruk, siapa tahu kondisi itu akan berbalik ke kita, dan orang itu yang akan bisa mendengarkan kita, gitu ya. Nah, ini tadi mana? Ini sudah. Nah, stigma ini ya yang sering muncul ya di masyarakat. Gangguan mental hanya karena lemah iman. Apakah setuju Bapak Ibu? Karena lemah iman? Jangan ya. Iman itu hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Ya, iman itu urusan Tuhan sama umatnya, sama manusia, sama ciptaannya. Kita tidak ada yang tahu. Oh, silahkan. Ya, tidak apa-apa. Jadi bukan karena lemah iman, karena multifaktorial. Ya. Gangguan mental hanya karena kurang bersyukur. Apa arti bersyukur? Gitu. Kalau ada yang bilang, aku tuh gini, wah, itu kurang bersyukur. Ini banyak ya yang datang ke saya dengan curhatan saya. Saya tuh curhat sama teman saya, malah dibilangin, kalau aku ini kurang bersyukur. Itu malah tambah saya down. Lah, aku ini harus bersyukur, harus sholat, harus amal. Tapi bukan masalahnya di situ. Bersyukur itu bisa kita lakukan kalau kita bisa menikmati sesuatu. Nah, kalau kita nggak bisa menikmati, gimana rasanya caranya bersyukur? Maka yang pertama adalah kita memahami diri kita. Kemudian tadi kita berusaha melihat nikmat itu berasal dari mana. Pahami arti kata nikmat. Kita hidup, kita bisa bernafas, kita bisa makan, minum, dan nikmat itu kalau memang keadaan kita sejahtera, baru kita bisa menikmati, sehingga secara otomatis kita akan bersyukur seperti itu, gitu. Beda dengan syukurnya beribadah, gitu, tetap harus itu. Nah, terus ya, kemudian datang ke dokter jiwa atau psikolog itu orang gila. Orang gila seperti apa? Yang bisa dandan cantik, cakep, datang ke saya, berbicara masalah kehidupannya, berpikir kritis terhadap masa depannya, keluarganya, anaknya. Tidak semuanya orang gila. Jadi itu stigma di masa lalu. Orang gila itu adalah orang dengan gangguan jiwa yang berat, yang kemudian tidak mengenal lingkungannya, ngamuk-ngamuk, yang di luar di jalan itu nggak pakai baju dan sebagainya. Ya, itu ODGJ yang berat. Jadi sekarang coba untuk kita pahami arti kata orang dengan gangguan jiwa. Setiap manusia itu memiliki resiko terkena gangguan jiwa.
sehingga kita jangan terlalu takut dengan kata-kata ODGJ. ODGJ orang dengan gangguan jiwa, bahkan orang yang gangguan kecemasan pun itu sudah mulai orang dengan gangguan jiwa, ya. Insomnia karena gelisah itu sudah masuk dalam orang dengan gangguan jiwa, cuma levelnya dari yang rendah sampai yang tinggi, yang ringan sampai yang berat, seperti itu ya. Nah terus ini obat jiwa bikin kecanduan. Jadi obat jiwa bikin kecanduan, dia nggak minum obat jiwa, tapi kecanduan yang lain, misalnya apa? Rokok, alkohol, dan sebagainya, kan sama saja. Obat jiwa apabila yang memberikan itu orang yang tepat, seorang psikiater atau dokter, ya, yang mewakili psikiater, maka akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kenapa kok dia bikin ada stigma bikin kecanduan? Memang resikonya ada, tapi kecanduan itu nanti dari sistem reward namanya, atau adanya toleransi itu dari sedikit lama-lama semakin tinggi semakin tidak bisa terkontrol pemakaiannya. Itu kalau disalahgunakan seperti yang bukan diresepkan oleh dokter jiwa, gitu ya. Karena mereka rasa nyaman, nanti besok nambah lagi, akhirnya apa? Overdosis. Nah itu yang bahaya ya. Tapi kalau yang memberikan dokter jiwa, psikiater atau dokter yang mewakili, dokter umum yang mewakili dokter jiwa, insya Allah aman, karena terukur dan sesuai dengan target terapinya. Seperti itu, J. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Di sini ada kata-kata hidup bukan tentang menentukan diri sendiri, tapi tentang menciptakan diri sendiri. Dan ini mungkin yang sering saya sampaikan ke pasien-pasien saya ya. Setiap orang itu berhak memperoleh kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan kebahagiaan itu diperoleh saat individu itu dapat bermanfaat, berawal dari diri sendiri, kemudian untuk orang lain. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya dok, tunggu sebentar. Bener banget ya dok, jadi orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental atau gangguan kejiwaan itu enggan sekali untuk berobat atau mencari pertolongan kepada profesional, yaitu psikiater atau psikolog. Dikarenakan itu dia merasa malu, kemudian takut dicap lebay nih dok, gitu, lebay atau gila, kurang bersyukur, lemah iman tadi itu ya dok. Jadi kita harus menghilangkan stigma atau label tersebut kepada seseorang yang mengalami masalah kesehatan mental, karena bagaimanapun mereka membutuhkan support dan pendampingan ya dok dari orang-orang di sekitarnya untuk mengatasi masalah-masalah sulit yang sedang dialaminya. Kalau misalnya rasa takut dan juga rasa malu dok, itu termasuk masalah kesehatan mental nggak dok? Ya, jadi kita lihat dulu takutnya apa. Manusia itu punya hati nurani, ya toh? Kita bisa merasakan takut, merasakan sedih, merasakan senang, merasakan benci, marah dan sebagainya. Yang menjadi yang disebut gangguan itu adalah apabila hal itu mengganggu kehidupan sehari-harinya. Kita sudah menyebabkan produktivitasnya menurun, kemudian tidurnya terganggu. Dengan ketakutan itu dia nggak bisa kemudian bersosialisasi, dengan ketakutan itu dia tidak bisa menjalankan aktivitas dengan baik, dengan ketakutan itu dia jadi kesulitan konsentrasi. Itu yang kita perbaiki, gitu ya. Jadi tadi makanya jangan terlalu terstigma kalau ke dokter jiwa harus berubah. Ya, kita membantu, kita memperbaiki fungsi peran tadi yang tadinya turun, insya Allah kita perbaiki menjadi lebih baik sehingga bisa membantu dalam kehidupan aktivitas keseharian. Itu ya intinya pengobatan jiwa gitu sebetulnya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya kepada Dokter Masyumi Johantika SPKJ. Kalau tidak ada, mungkin itu saja yang bisa kami berikan.
Sekali lagi pesannya adalah jangan takut, jangan malu. Ya, apabila ada mungkin keluarga kita, saudara, tetangga yang mengalami masalah kesehatan mental, untuk segera mencari pengobatan ataupun pertolongan kepada psikiater dan juga psikolog. Dan di RSUD Merah Putih sudah ada dokter kesehatan jiwa atau psikiater bersama dengan dokter Masih Wimi Johandika SPKJ, dan juga ada 2 psikolog di sini. Untuk jadwal prakteknya mungkin bisa diinfokan, Dok. Di sini saya praktek di hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai pendaftaran selesai. Jadi selama sudah di pendaftaran, insya Allah kita tunggu ya. Jadi insya Allah kita di sini niatnya untuk memperbaiki hidup, kita meningkatkan kualitas hidup kita, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Yang namanya kesembuhan itu saya tidak bisa menggaransi, semua karena ridho Allah, ridho Tuhan ya. Insya Allah kita bersama-sama di sini, saya dampingi, kita lewati bersama apabila ada masa-masa yang sulit ya, insya Allah. Baik, yang terakhir nih Dok, tadi saya udah janji di awal bahwa ada souvenir dari RSUD Merah Putih. Terima kasih atas perhatian, atensinya. Monggo Ibu dan Mbak bisa maju. Nanti dokter yang memberikan ya. Ya, boleh. Monggo. Ini juga nanti ketemu di dalam ini. Oh iya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu siapa? Ibu Susi Dari mana? dari Tegalrejo. Tegalrejo. Monggo dokter. Ini apa? Ya, Foto nanti ya? nanti foto bareng ya. Oh ya. Sini, Mbak. Ampun. Ya, selanjutnya Mbak siapa? Novita Arianti. Mbak Novita, monggo. Mbak Novita. Ini pasien anu nih. Dapat coklat untuk memperbaiki mood hari ini, Ibu. Ya, Foto bersama dulu, Ibu. Ini pasien-pasien yang luar Dengan biasa saya. ini. Ampun. Terima kasih Ibu dan Mbak atas atensinya. Itu saja yang bisa dapat kami berikan. Terima kasih banyak Dokter Masih Wimi Johandika SPKJ atas ilmu yang bermanfaat pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa disebarluaskan kepada tetangga, keluarga, sanak saudara semuanya. Itu saja dari kami. Semoga Bapak Ibu sehat, jiwa raga, mental, terutama fisik semuanya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Salam.